selamat datang di Sun Channel. Film ini adalah adaptasi dari autobiografi buku bestseller karya penulis asal Jerman Sabina Koegler, menceritakan pengalaman hidupnya dengan suku Fayu di Papua dari tahun 1979 hingga 1989. Saat umur 8 tahun, Sabina dan keluarganya tinggal di tengah hutan Papua Barat, Indonesia. Mereka hidup bersama suku Fayu yang sama sekali belum tersentuh. Keluarga Sabina pun mencoba berbagai cara untuk dapat hidup berdampingan dengan mereka. Inilah Jungle Child. Di saat kanak-kanak, sebelumnya Sabina bersama keluarga tinggal di Nepal. Namun karena alasan tertentu, mereka pun harus pergi meninggalkan Nepal. Kemudian sebuah organisasi membiayai ayahnya yang merupakan seorang peneliti ke Indonesia untuk mempelajari adat, bahasa, dan tradisi suku Fayu di hutan Papua. Pada tahun 1979, saat Sabina berumur 8 tahun, mereka tinggal di Irian Jaya. Sementara ayahnya berada di hutan Papua Barat hidup bersama suku Fayu. Suatu malam ketika Klaus mengunjungi mereka di Irian Jaya, Sabina mengintip ayah dan ibunya berdebat soal keputusan sang ayah yang ingin membawa mereka semua ke desa Fayu. Ibunya yang bernama Dori sempat tidak setuju karena menurutnya itu sama saja seperti kembali ke zaman batu. Dia juga meragukan keamanan mereka di sana. Namun pada akhirnya hati Doris pun luluh. 5 bulan kemudian, Doris bersama anak-anaknya pun pergi menemui suaminya ke desa suku Fayu. Desa yang berjarak 100 km dan hanya bisa ditempuh dengan helikopter. Sesampainya di sana, Klaus terlihat senang menyambut kedatangan mereka. Keluarga ini terdiri dari Klaus, Doris, Judith, Sabina, dan Christian. Pertemuan pertama. Setelah helikopter pergi, para pemburu dari suku Fayu menemui mereka. Klaus memperkenalkan anggota keluarganya pada Boko yang merupakan kepala suku Fayu. Menyambut mereka dengan menggosok dahi sebagai tanda salam. Sementara Judith terlihat sangat ketakutan saat suku Fayu mendekatinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju desa yang ternyata masih jauh. Di tengah jalan, mereka melihat mayat yang telah membusuk di atas sebuah gubuk. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di desa Fayu dengan penduduk yang masih sangat primitif. Orang-orang itu memandangi mereka dengan tatapan dingin. Sementara rumah yang akan mereka tinggali berada di dekat sungai. Di depan rumah, Klaus memberitahu bahwa di desa ini terjadi konflik antar suku dan mereka berada di posisi netral. Klaus memberitahu kalau mereka akan tetap aman asalkan jangan mencampuri urusan apapun yang terjadi di sana. Kemudian Klaus membuat peraturan pada anak-anaknya, seperti boker harus di darat dengan membawa tisu dan skop. Berbagai makanan dan minuman harus seizin Klaus. Tidak boleh ikut campur dengan urusan suku Fayu. Dan yang terpenting jangan pergi ke hutan sendirian. Lalu Klaus memberitahu kalau kemungkinan mereka akan tinggal di sini sekitar 20 tahun untuk penelitian. Asli dari Fayu. Kehidupan suku Fayu masih sangat bergantung pada alam. Sabina memperhatikan mereka sedang mengambil pati sagu dari pohon rumbia sebagai makanan. Sementara Klaus membantu masyarakat untuk membuat rumah. Sabina menanyakan sebutan air dalam bahasa Fayu kepada ayahnya. Kemudian dia mencoba mengajak anak-anak di sana untuk berenang. Namun sepertinya anak-anak Fayu itu tidak menyukai Sabina. Lalu Sabina meninggalkan sendalnya dan kembali ke rumah. Judith, Sabina, dan Christian mencoba menarik perhatian anak-anak Fayu dengan berbagai cara, seperti bermain bola dan berenang. Namun anak-anak Fayu itu hanya memperhatikan mereka dari jauh. Kutukan. Suatu hari Sabina dan ibunya melihat wanita hamil yang kesakitan di seberang sungai. Sementara wanita lainnya hanya bernyanyi dan membiarkan wanita itu hanyut. Doris langsung berenang ke sungai dan Sabina berlari ke desa. Sabina mencoba memberitahu keluarga di sana, namun tak satu pun yang mau memperdulikannya. Sebenarnya para suku Fayu mengetahui apa yang sedang terjadi, namun entah kenapa mereka diam saja.
Akhirnya wanita hamil itu pun meninggal di pangkuan Doris. Sore harinya, Klaus memberitahu kalau wanita hamil itu sedang sakit. Sementara suku Fayu tidak percaya kalau orang bisa mati secara alami. Mereka menganggap wanita itu dikutuk, sehingga tak ada yang mau menolongnya. Ini adalah salah satu keyakinan dan kepercayaan suku Fayu. Keesokan harinya, Sabina kembali mencoba mendekati anak-anak Fayu. Dia membuat pesawat mainan dari kertas di hadapan seorang gadis remaja. Terlihat gadis itu mengenakan sendal milik Sabina yang dia tinggal kemarin. Kemudian Sabina melihat para pemburu yang pulang membawa seekor buaya hasil buruan mereka. Spiral kematian. Suatu hari mereka melihat seorang pemburu terluka akibat anak panah yang menancap di dadanya. Doris mengambil peralatannya dan bergegas hendak menolong pemuda itu. Namun Klaus melarangnya mencampuri urusan mereka. Para pemburu itu pun terdiam melihat perdebatan mereka. Di lain waktu saat pagi hari, seseorang melempar potongan tebu ke tempat tidur Sabina. Dia adalah Faisa. Sejak itu kedekatan mereka pun mulai terjalin. Dunia lain. Saat makan siang, mereka melihat seorang pria membawa mayat wanita hamil. Kemudian Sabina dan Christian mengikuti mereka ke pemakaman, yang mana mayat itu akan diletakkan di atas gubuk di tengah hutan. Lalu para pemburu itu pergi ke dalam hutan untuk berburu. Esok harinya, para pemburu itu membawa seorang wanita hasil buruan mereka. Wanita itu berasal dari suku Irigre yang merupakan musuh dari suku Fayu. Dia akan menjadi istri kesekian bagi Gohu yang merupakan ketua kelompok pemburu. Karena setiap wanita yang mereka dapat dari suku lain akan menjadi milik Gohu. Untuk menjaga perjanjian, Klaus tidak mau mencampuri urusan mereka. Dia pun kembali ke rumah. Namun tindakannya itu justru membuat Doris kesal dan menganggap Klaus sebagai pengecut. Perang pertama. Suatu hari para pria dari suku Irigre datang menuntut balas. Klaus langsung mengaktifkan alat rekam di rumahnya. Kemudian mereka mulai memanah satu sama lain. Pertempuran itu berlangsung hingga sore hari. Kemudian Doris mengambil peralatannya dan pergi mengobati Gohu yang terluka. Gohu, perempuan dan cinta. Suatu hari Gohu memanah istri barunya hingga tersungkur. Hal ini dia lakukan karena wanita itu tidak mematuhi perintah darinya. Kemudian dengan memberanikan diri, Doris langsung mendekati wanita itu dan mengobatinya. Dia juga membentak Gohu untuk tidak mendekat. Lalu Klaus memberi gunting yang digunakan Doris kepada Gohu sebagai hadiah, agar ketua pemburu itu tidak marah kepada mereka. Di rumah, wanita itu memberitahu kalau Gohu menembak anaknya yang bernama Auri dengan panah, dan anaknya melarikan diri ke dalam hutan. Tak lama kemudian, Gohu dan pemburu lainnya datang menjemput wanita itu. Doris sempat menolak, namun Klaus memberitahu kalau suku Fayu tidak memiliki rasa cinta, dan ini hanya untuk kelangsungan hidup semata. Sebelum menyerahkan wanita itu, Klaus mengatakan kalau istrinya adalah seorang penyihir. Hal ini dia lakukan agar wanita itu mau menelan obat antibiotik yang dia berikan. Saudaraku Auri. Suatu hari, Sabina dan Christian menggoda anak-anak Fayu untuk bermain. Tampaknya masih canggung, namun mereka sudah bermain di tempat yang sama. Kemudian mereka bermain di hutan dan ditemani oleh Faisa. Tanpa mereka sadari, Faisa pun pergi tanpa berpamitan, sehingga Sabina dan Christian tersesat saat ingin pulang. Tanah berlumpur dan suara berbagai hewan membuat suasana hutan semakin mencekam. Tiba-tiba mereka melihat seorang bocah tergeletak di lumpur.
Anak itu sekarat dengan anak panah menancap di dadanya. Lukanya juga sudah mulai membusuk. Entah apa di dalam pikirannya, Sabina menyuruh adiknya untuk tinggal menemani bocah itu. Dia meminta adiknya untuk terus bernyanyi sampai ada orang yang akan menemukannya. Sementara Sabina akan mencari jalan pulang dan meminta pertolongan. Sabina berlari menelusuri setiap jalan yang pernah dilalui oleh para pemburu. Sementara Christian masih konsisten untuk terus bernyanyi di tengah hutan belantara di dekat bocah itu. Sabina melihat pemakaman wanita hamil yang sebelumnya, sehingga berhasil menemukan jalan pulang ke rumah. Klaus harus memberi sesuatu agar suku Fayu mau membantu mencari anaknya di tengah hutan. Christian tetap menyanyikan lagunya hingga malam sambil menangis. Saat Sabina terbangun di pagi hari, dia melihat adiknya telah pulang, dan bocah yang ternyata bernama Auri itu tengah dirawat oleh Doris. Klaus mengatakan kalau ibu Auri tidak senang anaknya diselamatkan, karena mereka menganggap kalau Auri dikutuk. Di pagi berikutnya, Sabina dan Auri saling mengaitkan jari kelingking mereka. Ini menandakan persahabatan yang abadi bagi suku Fayu. Hari demi hari, keadaan Auri semakin membaik. Namun para suku Fayu tidak menyukai kehadiran Auri di desa mereka. Ayahku dan perdamaian. Suatu malam, keluarga Klaus mengundang Boko dan pemburu lainnya untuk makan malam. Hidangan buaya panggang pun disiapkan. Sebelum makan, Klaus mengatakan kalau istrinya mampu mengalahkan kutukan Auri, dan dia juga akan mengangkatnya sebagai anak sendiri. Namun Gohu, si ketua pemburu, tampaknya tidak percaya jika ada orang yang mampu mengalahkan kutukan. Go. Lalu Boko, si kepala suku, mengatakan kalau waktulah yang akan menjawabnya. Suasana pun mulai tenang dan mereka menyantap buaya panggang. Di lain waktu, Sabina mengenalkan Auri kepada anak-anak Fayu lainnya, menandakan kalau Sabina sudah dekat dengan anak-anak suku Fayu. Lalu helikopter datang membawa paket kiriman. Di dalam paket, terdapat sebuah poster es krim dengan berbagai rasa. Anak-anak Klaus tidak pernah mencicipi rasa es krim. Mereka sangat penasaran seperti apa rasa es krim itu. Hujan lebat. Saat itu, Sabina menghayati tetesan hujan lebat yang turun dari langit. Selama ini mereka hanya mendengar tentang salju di tempat asal mereka di Jerman, namun tak pernah melihatnya. Hujan tak kunjung reda, hingga di pagi hari rumah mereka pun kebanjiran. Banyak serangga yang masuk ke dalam rumah. Sabina menyelamatkan beberapa serangga peliharaannya. Lalu Auri menghadang Christian yang menyakiti serangga dengan sebuah panah. Tanpa sengaja, lengan Sabina terkena panah dan hanyut terbawa arus. Klaus menyelamatkannya dengan sebuah perahu. Kemudian Klaus membuat asap mengusir semua serangga dari dalam rumah. Dalam perang yang keras. Suatu hari Klaus mendapat kabar dari siaran radio kalau liburan mereka disetujui. Sabina pun memberitahu teman-temannya kalau sebentar lagi dia akan berlibur ke Jerman. Namun tak lama kemudian, para pejuang dari suku Irigrey datang lagi untuk berperang. Salah satu suku Irigrey langsung memanah suku Fayu. Kedua suku ini pun bersiap untuk bertempur. Suara teriakan membuat Judith menangis ketakutan. Tak ingin melihat anaknya selalu menangis, dengan penuh keberanian Klaus langsung menghentikan perkelahian kedua suku itu. Dia marah sambil berjalan di antara mereka. Setelah musyawarah yang cukup panjang, mereka menemui Klaus dan berjanji tidak akan berperang lagi. Mereka meminta Klaus agar jangan meninggalkan mereka. Lalu Klaus berjanji kalau dia akan kembali lagi. Liburan di tanah air. Di malam itu, Auri juga memberi sebuah kalung taring kepada Sabina agar dia selalu mengingatnya. Warga Klaus akhirnya berangkat ke Jerman. Mereka disambut nenek dan kakeknya di bandara.
Jalanan dan pesatnya kota membuat mereka tercengang. Saat musim dingin tiba, mereka terlihat sangat senang bermain di halaman. Kemudian mereka pergi ke warung untuk beli es krim seperti poster yang pernah dikirimkan nenek pada mereka. Es krim porsi jumbo dengan berbagai rasa pun dihidangkan di depan mereka. Judith mengatakan kalau rasa es krim ternyata lebih enak dari sagu dan buaya. Lalu Christian muntah setelah memakan banyak es krim. Si nenek pun menyinggung Klaus. Dia tidak suka kalau cucunya ikut tinggal di hutan belantara. Rasa rindu. Di hari lain mereka berkunjung ke kebun binatang. Hal ini membuat Sabina semakin rindu ingin kembali ke Papua. Setelah 2 bulan di Jerman, mereka pun kembali ke hutan Papua. Auri memberitahu kalau semua barang dan makanan telah diambil dari rumahnya. Karena suku Fayu menganggap Klaus tidak akan kembali lagi. Kemudian si kepala suku datang memberi sepotong daging buaya kepadanya. Dan yang lucunya, besi pengait jendela malah dibuat sebagai kalung olehnya. Belajar untuk memaafkan. Daging buaya pun dibakar di samping rumah. Lalu salah satu anak kepala suku mencuri sepotong daging itu. Klaus mendengar Boko memarahi anaknya karena ketahuan mencuri. Lalu Klaus dan Sabina menemuinya dengan membawa sepotong daging buaya matang. Klaus memberi contoh kepada kepala suku itu untuk memaafkan, dan cara itu sangat berhasil menyentuh hati sang kepala suku. Waktu berlalu. Kini Sabina dan Christian telah tumbuh dewasa, sementara Judith telah kembali ke Jerman dan sekolah di sana. Sabina dan Auri kerap bermain di sungai maupun di hutan. Mereka seperti saudara kandung yang sangat dekat. Suatu hari, Auri memberi hadiah seekor kanguru pohon kepada Sabina. Di rumah, Doris memberitahu kalau 3 hari lagi mereka akan pergi ke Jayapura karena sekolah hanya ada di sana. Keesokan harinya, Auri mengajak Sabina ke dalam hutan. Di sana, Auri memperlihatkan sebuah rumah sederhana untuk mereka nanti. Auri berjanji setelah Sabina kembali dari Jayapura, atap rumah itu sudah selesai dibuat olehnya. Base Camp Jayapura. Disinilah Sabina menjalani pendidikan. Setiap hari, Sabina selalu terbayang dan memikirkan Auri di desa Fayu. Setelah 6 minggu berada di Jayapura, Sabina sudah tidak sabar ingin kembali menemui Auri. Dia meminta ayahnya untuk mempercepat laju perahu mereka. Namun sesampainya di desa, Sabina mendapat kabar kalau Auri jatuh sakit. Yang mana bagi suku Fayu, sakit berarti terkena kutuk dan tak akan ada yang mau menolongnya. Di dalam gubuk yang dia janjikan, tubuh Auri tergeletak tak berdaya. Doris tahu kalau Auri tidak bisa diselamatkan karena penyakit tuberkulosis. Kemudian rumah itu dibakar bersama Auri di dalamnya. Nyanyian sedih khas suku Fayu mengiringi pemakaman Auri di sore hari. Semenjak hari itu, Sabina semakin depresi dan meminta kembali ke Jerman saja. Klaus pun memenuhi keinginannya untuk kembali ke Jerman. Selama di Jerman, Sabina tidak pernah menceritakan masa kecilnya pada siapapun, hingga dia menyelesaikan pendidikannya. Meski dalam hati hanya ada putus asa dan sulit melupakan segalanya. Melalui proses yang sulit dan menyakitkan, dengan perlahan dia mulai dapat menyesuaikan diri kembali dengan budaya barat. Suatu hari Sabina menerima surat dari ayahnya dan memberitahu kalau mereka baik-baik saja. Namun Boko si kepala suku telah meninggal dunia. Dan kini para suku Fayu mulai percaya kalau orang yang meninggal pada akhirnya akan menerima kedamaian. Klaus berharap Sabina juga mendapat kedamaian di dalam hatinya. Setelah membaca surat itu, Sabina mulai mencari jati dirinya yang sebenarnya, mencari dunia yang sempurna di dalam hidupnya. Akhirnya Sabina memutuskan untuk kembali lagi ke desa Fayu. Masyarakat suku Fayu menyambutnya dengan sangat hangat, bernyanyi sambil menari bersama dengan bahagia.
Dunia tidak ada yang sempurna, baik di hutan maupun di Jerman, karena kebahagiaan sejati bukanlah berdasarkan kesempurnaan. Meski dia orang Jerman, jauh di dalam hati, dia tetap mengakui dirinya sebagai anak rimba. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketidaksempurnaan itulah yang membuat sesuatu menjadi sempurna, tergantung seperti apa kita melihatnya. Demikian kisah Sabina yang diangkat dari kisah nyata. Kisah ini ditulis sendiri oleh Sabina di dalam buku yang berjudul Jungle Child, salah satu buku terlaris di Jerman. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.